meningkatkan. Jamaah sekalian, semuanya adalah perindu surga, pencinta ilmu. Amin ya rabbal. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bicara tentang figur yang satu ini yaitu Rasulullah, maka pertanyaan pertama adalah, sudahkah kita mencintai Rasulullah? Apa jawabannya, Bu? Sudahkah kita mencintai Rasulullah? Jawabannya sudah atau belum? Sudah. Kalau kita cinta pada Rasulullah, pasti ada sebabnya. Apa sebabnya kita cinta pada Rasulullah? Sebabnya? Pertama, karena Rasulullah manusia yang paling mulia. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Quran surat, yang tahu tunjuk tangan, hadiahnya umroh bareng saya. Serius, surat apa? Kalau bapak-bapak nggak saya tanya, pasti sudah tahu ya. Surat apa, Bu? Katanya cinta Rasul. Coba sentuh hatinya dulu. Quran surat Al-Ahzab ya. Surat yang ke-33 ayat 21. Nanti hari Jumat saya berangkat umroh. Saya mau aja umroh sebenarnya. Kalau tahu. Taib. Jadi alasan pertama karena Rasulullah adalah manusia paling mulia. Yang kedua, Rasulullah itu sangat mencintai umatnya. Karena ajaran beliau untuk semua, yaitu rahmatan lil alamin. Maka dalilnya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Surat apa tuh, Pak? Ini ibu-ibu pasti tahu ya. Nah, ibu-ibu tahu nih. Surat apa, Pak? Barang saya umroh tanggal 20 Oktober. Ayatnya? Suratnya benar, ayatnya belum benar. Surat Al-Anbiya surat 21 ayat nomor 107. Tapi Bapak bisa umroh dengan saya, diskon 1 juta. Insya Allah ya. Ini alasannya yang kedua. Yang ketiga, ini puncaknya bagi kita semua. Mengapa kita mencintai Rasulullah? Apa alasan yang paling signifikan? Apa alasan yang paling esensial, paling penting langsung kita rasakan? Mengapa kita mencintai Rasulullah? Kalau bapak-bapak tahu sudah ya. Ibu-ibu saya mau tanya. Apa, Bu, alasannya mencintai Rasulullah? Yang paling puncak. Karena ada lagi nggak yang paling istimewa saja? Ya itu sih umum ya, pasti. Alasannya karena kita ingin bersama Rasulullah masuk surga. Itu alasannya. Antama aman ahbabta, engkau akan bersama dengan orang yang kau cinta. Ingin masuk surga dengan Rasulullah tidak? Pengenlah. Maka di kesempatan hari ini kita hikmah maulid, kita bicarakan bukti cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kalau kita cinta pada seseorang, apa yang sering kita katakan? Disebut namanya. Kalau bahasa suami istri gimana, Bu? I love you. Kalau bapak-bapak bilang sama istri apa, Pak? Mudah-mudahan hafal dengan kalimat ini, Pak ya. Katakan kepada istri, menatap awan ke angkasa. Cakep dong, cakep. Menatap awan ke angkasa, sungguh tinggi tidak terkira. Berumah tangga bukan sekedar cinta, tapi ingin sehidup
Ingin sehidup. Begitu Pak sama istri Pak ya. Hafal Pak. Menatap awan ke angkasa, sungguh tinggi tidak terkira. Berumah tangga bukan sekedar cinta, tapi ingin sehidup. Bu, kalau suami bilang gitu senang nggak Bu? Oh senang banget, alhamdulillah. Saya lihat wajah-wajah yang pernah hadir di Masjid At-Taqwa ini. Jamaah saya juga. Yang hadir di Masjid Al-Hidayah ada nggak nih? Oh, ada juga, Masya Allah. Taib. Jadi kalau kita cinta kita sebut namanya, ya kan? Maka yang pertama adalah bukti cinta pada Rasulullah, yaitu kita beradab, beretika kepada Rasulullah ketika namanya disebut sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita sentuh hati kita cinta Rasul. Ya Nabi, ya Rasul, ya Habib, salawatullah alaika. Sekali lagi, ya Nabi, ya Rasul, ya Habib, salawatullah alaika. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Namanya kita sebut. Nabi mengatakan, siapa sih orang yang bakhil, pelit, kikir, medit, koret, apalagi ya? Al-bakhilu alladzi man dzukirtu indahu falam yusalli alayya, yaitu yang pelit ketika namaku disebut di sisinya dia tidak bersolawat kepadaku. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Bu, Quran surat apa tuh Bu? Kan ada door prize sama apa tadi? Door prize-nya banyak loh. Bu, surat apa Bu? Surat ayatnya, Ibu umroh bareng saya diskon 2 juta. Siap? Ya, nanti hadiah lainnya dari DKM ya. Ini serius Bu ya. Umroh bareng saya diskon 2 juta. Mau berangkatnya kapan? 20 Oktober bareng saya, atau nanti Desember saya berangkat lagi, insya Allah. Sambil siap-siap ya. Toyib. Jadi yang pertama beradab di sisi Rasulullah. Makanya malam Jumat, dari Jumat banyak kita bersolawat kepada Nabi. Kalau solawat ditanya, Ustadz, solawat mana yang paling sempurna? Kalau solawat jangan pelit, sampai nama Nabi Ibrahim keluarganya kita sebut juga, namanya solawat Ibrahimiyah, sampai Hamidum Majid Nabi. Kenapa? Karena garis keturunan Rasul sampai pada Nabi Ibrahim. Bahkan kata uswatun hasanah juga berlaku bagi Nabi Ibrahim. Dalilnya Quran surat. Wah, langsung dapat, Masya Allah. Tambahannya apa lagi? Umroh bareng saya ya. Catat Bu, diskon 2 juta. Ya. Tanggal 20 atau Desember nanti. Baik. Quran surat Al-Mumtahanah ayatnya nomor 4, surat 60. Nabi Ibrahim itu ayahnya para nabi-nabi. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sungguh ada suri teladan yang baik bagi kalian pada diri Rasul yang satu ini, yaitu Ibrahim dan keluarganya. Maka sholawat yang sempurna sampai Hamidum Majid, itu dia ilmunya. Baik. Ini alasan pertama mengapa kita mencintai Rasulullah, yaitu beradab ya. Caranya beradab pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Yang kedua, buktikan cinta kita pada Rasulullah. Bagaimana caranya? Membenarkan ucapan dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya, ini mohon maaf agar cinta Al-Quran saya, maka saya kasih tanya, tahu nggak surat apa, ayatnya keberapa? Dalilnya yang ini ya. Kita mesti ikut ajaran Rasul, ucapan Rasul kita benarkan karena Allah berfirman, "Wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Quran surat apa? Mudah-mudahan setelah ini makin cinta Al-Quran ya. Yaitu Quran surat An-Najm, surat yang ke-53 ayat 3 dan 4. Dan yang dikatakan Rasulullah bukan atas hawa nafsu, namun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mesti membenarkan ucapan Rasul. Sebab ada orang yang tidak membenarkan ucapan Rasul. Ya, dia hanya berpegang separuh-separuh saja. Contohnya apa yang mereka katakan? Di Al-Quran adanya perintah sholat, tapi tidak ada cara sholat di Al-Quran, adanya di hadis Nabi. Sementara orang tersebut mengatakan apa? Yang penting pegang kuat Al-Quran. Tidak bisa Al-Quran saja, harus Al-Quran dan Al-Hadis. Kalau kita berpegang teguh pada keduanya, niscaya tidak akan tersesat selamanya. Ini alasannya banyak ya. Jadi mencintai, buktinya dengan apa? Membenarkan ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, kita sampai jam berapa nih? 11:30 ya. Toyib. Yang ketiga, bukti kita mencintai Rasulullah SAW adalah mengamalkan sunnah-sunnahnya. Sunnah Nabi ada berapa ya? Banyak sekali. Karena kita sedang bicara penting urusan maulid supaya anak-anak kita mengamalkan, maka ini saya dahulukan ngomongin sunnah Nabi. Yang pertama adalah menjaga wudhu. Ibu-ibu kadang-kadang kalau ngasih perintah sama anaknya kurang pas. Nak, sikat gigi, cuci kaki, itu enggak? Disuruh wudhu enggak? Dan yang paling sering orang lupa Pak, wudhu sebelum tidur. Benar atau betul? Padahal itu sunnah yang luar biasa. Jangan-jangan itu wudhu terakhir kita. Jangan-jangan tidur terakhir kita. Kalau kita sudah berwudhu, berdoa, berlindung pada Allah, kita sudah menyandarkan diri kita kepada Allah. Maka jangan lupa. Pesannya apa? Nak, sikat gigi, wudhu saja, nggak usah cuci kaki. Karena kalau wudhu pasti, nah itu dia. Tuh. Untuk bapak-bapak, jangan lupa Pak, wudhu. Dan ini bicara tentang wudhu banyak hikmahnya. Sahabat Ali bin Abi Thalib mengatakan, kalau engkau sering wudhu, seolah-olah engkau ingin segera sholat. Engkau akan mampu menjaga sholatmu. Kenapa? Dia jaga wudhu. Ini yang pertama. Yang kedua, sunnah Nabi adalah menegakkan tahajud. Makanya dilihat orang itu bukti syukurnya seperti apa. Saya mau tes dulu. Bapak Ibu sekalian, bangun tidurku terus. Nah ini tanda-tandanya kurang bersyukur ini. Bangun tidurku terus berdoa. Di kamar mandi janganlah lama. Sholat tahajud tak boleh lupa 100 kali istighfarnya. Hafal nggak Bu? Bangun tidur terus berdoa. Di kamar mandi janganlah lama. Sholat tahajud tak boleh lupa 100 kali istighfarnya. Hafal nggak Bu? Coba ulangi. Terus? Iya. Belakangnya mesti pakai jangan harus ujungnya harus sama gitu ya. Masya Allah, ini bukti ini. Jadi tahajud itu membuat kita dimuliakan Allah. 3, Allah berikan solusi. 1, yang punya dosa Allah akan ampuni dosanya.
Dia minta ampun kepada Allah, dosa diampuni. Yang kedua, yang punya masalah atau persoalan Allah berikan solusi. Yang ketiga, yang punya hajat kebutuhan Allah akan kabulkan doa permohonannya. Insya Allah. Makanya tahajud harus kita jaga. Ayatnya nggak asing lagi ya. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Maka tahajud jadikan sebagai kebutuhan, bahkan menjadi kenikmatan. Saya lihat dari tempat ini semuanya ahli tahajud ini. Alhamdulillah. Bangunnya jam berapa? Sekarang subuh jam 4 lewat. Kalau bangun jam 4 masih bisa tahajud nggak Pak? Tadi itu di kamar mandi. Maka idealnya bangun lebih awal, Masya Allah. Yang paling utama itu adalah agar kita diampuni dosa. Saya mau tanya Bapak Ibu sekalian, ada nggak di antara kita yang tidak punya dosa? Tunjuk tangan yang dosanya sedikit. Yang dosanya sedang-sedang saja. Ada nggak? Yang dosanya banyak, tunjuk tangan. Kita pasti banyak dosa, betul tidak Pak? Iya. Kullu bani Adam khata'un, kata Rasulullah. Semua bani Adam itu pasti punya dosa. Maka setelah kita menjaga wudhu, yang pertama, kedua tahajud, ketiga istighfar, banyak minta ampun. Kalau kita nggak minta ampun, kata Bang Haji, terlalu. Astaghfirullah. Sekali lagi, astaghfirullah. Ternyata kalau kita banyak istighfarnya, hidup kita akan dapat barokah yang banyak. Ini penting ini. Sehingga Allah berfirman, perhatikan. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'alakum jannatin wa yaj'alakum anhara. Berkata Nuh kepada umatnya, aku katakan pada kalian, mohonlah ampun kepada Allah yang Maha Pengampun. Niscaya akan diberikan kepadamu 5 hal yang engkau butuhkan. 1, hujan lebat yang menyuburkan. 2, tambahan harta. 3, anak keturunan. 4, kebun-kebun yang luas. 5, sungai-sungai yang mengalir. Maka istighfarnya yang banyak, terutama di penghujung malam. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam, jelang datang waktu fajar memohon ampun kepada Allah. Siapakah dia? Itulah orang istiqomah untuk menghambakan dirinya kepada Allah. Quran surat sedikit tidur banyak minta ampun. Quran surat, diingat-ingat ya Bu ya, karena kunci ini istighfar itu luar biasa. Quran surat Az-Zariyat, surat yang ke-51 ayat 17-18. Itu kunci barokah itu. Jadi istighfarnya bukan saja selesai kita sholat, tapi yang paling luar biasa di penghujung malam sampai jelang datang waktu fajar, waktu subuh. Itu dia. Tambahan berkahnya apa lagi? Wah banyak. Karena kita banyak istighfar, malaikat juga mengaminkan doa kita. Nih orang-orang yang masuk ke masjid ini ya, karena kita tadi baca istighfar ya, Masya Allah, malaikat mengaminkan doa kita. Masuk ke masjid, dipuji oleh Allah. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatataharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Di dalam masjid ini ada orang-orang yang ingin membersihkan dirinya. Allah cinta kepada orang-orang yang bersihkan diri. Pulang dari masjid, insya Allah dosa kita sudah
Sudah? Hapus, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Jadi jangan lupa paketnya tadi itu. Saya ulangi supaya nggak lupa. Pertama kali jaga wudhu, 2 sholat tahajud, 3 istighfar. Nah, setelah itu lanjutkan yang keempat agar kita dapat barokah lebih luas lagi, yaitu dengan tilawah Al-Quran. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kitab Al-Quran yang kami turunkan penuh barokah. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang mentadaburinya, orang-orang yang senang baca Al-Quran. Dialah orang-orang yang banyak berzikir. Siapa dia? Semoga kita semua termasuk ahlul Quran. Ayo kita sentuh hati kita dengan cinta Al-Quran. Kalau kita selesai baca Al-Quran, apa yang kita baca? Allahumma arhamna waj'alhu lana wa nura Allahumma dhakkirna wa warzuqna ana al-laili waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Semoga Allah merahmati kita dengan Al-Quran. Amin Allahumma amin. Penting itu baca Al-Quran. Jangan jadi beban baca Al-Quran. Cukup setiap hari 3 ayat saja. 3 ayat mana tuh Pak? Surat favorit yang kata Imam Syafi'i, seandainya Al-Quran yang diturunkan 1 surat ini saja diamalkan oleh orang beriman, pasti selamat dunia akhirat. Yaitu Quran surat 103. Surat apa? Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Itu dia. Jadi alangkah luar biasanya ayat itu. Jangan lupa Pak, setiap hari baca Al-Quran 3 ayat saja, yaitu Quran surat Al-Asri. 3 ayat berikut tambahannya. Apa tambahannya? Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Kalau malam Jumat surat apa? Surah Yasin dibaca, jangan lupa surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi itu tidak banyak, cukup dibaca 10 ayat pertama, 10 ayat terakhir. Tengah-tengahnya 90. Jadi berapa Pak? Iya, biar dapat cahaya penerang dalam kehidupan ini. Insya Allah. Ya, ini penting ini. Taib. Jadi jangan lupa tilawah Al-Quran. Semoga anak-anak kita semua adalah habis Quran. Amin ya Rabbal. Kedudukan kita di surga tergantung kecintaan kita dengan Al-Quran. Apa Al-Quran yang kita baca? Maka jangan biarkan setiap malam Bapak Ibu sebelum tidur pastikan kita baca surat As-Sajdah. Surat As-Sajdah surat 32, jumlahnya 30 ayat. Tambah lagi surat Al-Mulk Tabarak 30 ayat juga, surat 67. Tambahnya terserah sebelum kita memejamkan mata. Kulhu, Falak, Anas, ayat kursi, Al-Baqarah terakhir, baru doa tidur. Ringan, enteng, gampang atau mudah? Baik, lanjut ya. Kemudian yang keberapa sekarang? Yang kelima. Jangan lupa yang satu ini, Masya Allah, ini paling penting ini, yaitu bersedekah. Sedekah itu apa sih Ustadz? Sedekah itu tidak berat, karena kullu ma'rufin sedekah. Setiap perbuatan baik itu sedekah. Maka bisa dengan harta, bisa dengan ilmu, bisa dengan tenaga, bisa dengan apa? Memberikan pertolongan atau kemudahan pada orang lain, bisa juga dengan doa.
Jadi sedekahnya pilih pakai yang mana nih Bapak Ibu? Pakai harta, pakai ilmu, pakai tenaga, pakai kemudahan atau pertolongan. 5 dengan doa, pilih mana? Pilih mana? 5-5-nya insya Allah ya Pak ya. Iya, sebab itulah jalan kita dapat husnul khotimah kan. Sehingga kan ada ayat ketika orang kembali berpulang ke rahmatullah, pengen supaya bisa ke dunia lagi, hidup sebentar agar bisa sedekah. Robbi laula akhartani ila jalin qarib fa asaddaqa wa akun minas solihin. Quran surat Al-Munafikun, surat yang ke-63 ayat yang ke-10. Ya Allah, seandainya kau beri aku tenggang waktu sedikit saja untuk hidup kembali, aku ingin bersedekah dan jadi orang yang soleh. Maka jadikan hari-hari kita sedekah. Sedekah itu setiap perbuatan baik. Tadi yang dikatakan Pak RW benar juga sih, senyum. Senyum itu sedekah ya. Bapak Ibu, sedekah pakai tenaga enggak? Sedekah pakai tenaga enggak? Siapa bilang? Pakai tenaga ikhlas. Maka senyumnya senyum manis, bukan senyum sinis, apalagi sadis. Iya enggak? Itu karena ikhlas senyumnya. Masya Allah. Jangan-jangan karena banyak makan buah manggis. Ya. Yo, jadi sedekah itu kata Nabi yang satu ini perlu kita renungkan. Wala tumhil hatta idza balagatil hulkum qulta li fulanin kadza wa kadza wa qad kana li fulan. Jangan kau tunda sedekahmu, karena nanti ketika nafasmu sudah sampai di tenggorokan, engkau baru berucap untuk fulan sekian, untuk Masjid Al-Bayyinah sekian, untuk fakir miskin sekian. Tak mampu kau lakukan karena maut sudah merenggutmu. Maka sedekah jangan mengandalkan pada siapapun, tapi lakukan dengan segera. Beramal soleh janganlah ditunda-tunda. Bagaimana supaya kita sedekahnya ikhlas? Caranya mudah. Pertama, merasa amal kita masih sedikit. Betul. Kedua, ingat harta ini adalah titipan ujian dari Allah. Yang ketiga, agar ikhlas, sedekah yang banyak lillahi ta'ala tidak mengapa daripada sedikit tapi tak rela. Saya ulangi ya. Biar ikhlas gimana? Sedekah banyak lillahi ta'ala tidak mengapa daripada sedikit tapi tak rela. Benar atau betul? Ukurannya masing-masing itu. Dan ini harus kita lakukan. Sedekah agar kita menjadi orang yang kelak mengembuskan nafas dengan husnul khotimah. Itu caranya. Ini masih banyak nih. Nomor yang keberapa? Yang ke-6. Yang ke-6, silaturahmi. Masya Allah. Silaturahmi apa sih manfaatnya? Kita ambil hadisnya dulu ya, supaya makin kita bersemangat silaturahmi. Man ahabba ayubsatu lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Siapa orangnya yang ingin diluaskan rizkinya, maka hendaklah dia menyambung silaturahmi. Berarti manfaat silaturahmi apa? Panjang umur, luas rizki. Betul itu. Ini isinya apa ini ya? Memang nikmat secangkir kopi. Cakep dong. Memang nikmat secangkir kopi. Setelah maulid ada nasi kebuli. Benar. Ayo kuatkan silaturahmi agar panjang umur, luas rizki. Kata siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan Pak, diminum Pak. Jadi setelah nanti maulid ada apa Bu? Di mana? Baik. Nah, kalau pengen silaturahminya itu langgeng lancar, ada 3 ilmunya. Itu yang dicontohkan Rasulullah. Dan dengan cara itu insya Allah kita akan nyontoh Rasulullah juga. Pribadi kita akan jadi orang yang tawadu. Jadi bonusnya silaturahmi bagus, tapi jadi orang tawadu.
rendah hati. Gimana caranya? Yang pertama kata Rasulullah, silman koto'aka, sambunglah silaturahmi walaupun engkau diputuskan. Ada kan Pak, kadang-kadang kita berusaha menyambung tapi dia putuskan. Jangan kita bahas, sambung silaturahmi terus, karena pahalanya besar. Silman koto'aka. Yang kedua, ini caranya ya, agar silaturahminya bagus adalah wa'ti man haramaka. Berilah orang yang tidak pernah memberimu. Orang gak pernah ngasih kita, tapi kita kasih. Kira-kira prakteknya enteng, ringan, gampang atau mudah? Gimana Bu prakteknya Bu? Bilang insya Allah mudah, ya kan? Insya Allah ikhlasnya lebih terjaga. Nih yang kedua. Yang ketiga ini yang luar biasa ini, wa'fu amman dzalamaka. Maafkanlah orang yang menzolimimu. Kalau kita dizolimi dimaafkan tidak? Tergantung. Nih kalau pengen seperti Rasulullah ya, tawaduk dia dapat, silaturahminya nyambung. Berlanjut, maafkan orang yang menzolimimu. Saya bacakan ayatnya, resep memaafkan orang ya. Saya lihat di sini pemaaf semua ini. Amin. Tidak ada yang menyimpan dendam dia. Soalnya 3 hari kita nggak bertegur sapa dengan kebencian, tidak halal hukumnya. Yang tahu tunjuk tangan umrah bareng saya. Saya bacakan ayatnya. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Innahu la yuhibbudz zalimin. Balasan sebuah perbuatan buruk adalah perlakuan yang setimpal. Namun bagi orang yang dizolimi, kemudian dia memaafkan orang yang menzoliminya, pahalanya dijamin oleh Allah. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat zolim. Sambil dilihat-lihat, diingat-ingat Quran surat apa, saya mau nanya dulu. Kalau kita dizolimi kan boleh ngebales tuh. Biasanya kalau ngebales kurang sama atau lebih? Kata orang Sawo apa? Ente jual, berarti kalau membalas pasti lebih banyak kan? Maka lebih baik kita memaafkan. Pahalanya dijamin oleh Allah. Allah tidak suka pada orang yang zolim. Quran surat apa? Quran surat Asyura. Ini resep memaafkan. Surat yang ke-42 ayat di nomor 40. Itu luar biasa. Itu kata Al-Quran ya. Yang kedua, Quran surat Al-A'raf, surat yang ke-7 199. Khudil afa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf, jangan pedulikan orang-orang yang bodoh, terus suruh dia dalam kebaikan. 2. Yang ketiga, caranya gimana Ustaz? Lembutkan hatimu. Fabima rahmati min Allah lintalahum walau kunta faddan ghalidul qalbi lam faddu min haulik. Quran surat Ali Imran, surat ketiga ayat di nomor 159. Kira-kira setelah mendengar ayat-ayat ini, mudah nggak memaafkan orang? Saya tanya Bu, memaafkan orang ringan, enteng, gampang atau mudah? Bilang insya Allah ya. Masih susah juga. Kalau masih susah juga, ingat pesan-pesan berikut ini. Kata Pak Nur Rohim. Apa kata beliau? Sarapan nasi uduk, lauknya bakwan. Sambil duduk kita zikiran. Karena kita sudah lama berteman, kesalahanmu pasti kumaafkan. Hafal nggak? Kata siapa? Kata Bu Taufik. Apa kata Bu Taufik? Kata Bu Taufik lain lagi ya. Apa kata beliau? Buat apa menanam padi kalau tanahnya kering dan gersang? Buat apa saling membenci? Tumbuhkan cinta dan kasih sayang. Kata siapa lagi ini? Kata Ustadz Anwar ya, sekarang ya. Apa kata Ustadz Anwar begini?
Saya berdiri deh biar ingat kalimat ini. Yuk, ikuti saya ya. Mata memandang ke langit biru, ranting jatuh di atas batu. Sudah kumaafkan kesalahanmu. Jangan katakan tiada maaf bagiku. Ada yang hafal nggak? Hafal nggak? Masya Allah, luar biasa. Hafal nggak yang tadi? Saya ulangi ya. Mata memandang ke langit biru, ranting jatuh di atas batu. Sudah kumaafkan kesalahanmu. Jangan katakan tiada maaf bagiku. Semoga dengan memaafkan itu silaturahminya makin kuat. Amin. Allahumma amin. Apalagi manfaat silaturahmi selain yang disebutkan tadi, panjang umur luas rezeki, ada tambahnya 2M, yaitu M pertama menyenangkan. Betul nggak? Lama nggak jumpa gitu kan? Yang kedua mengenyangkan. Betul nggak? Menyenangkan dan mengenyangkan, insya Allah. Makanya kita disuruh merajut silaturahmi. Silaturahminya apa? Bukan cuma di dunia, tapi sampai di surga nanti. Masya Allah. Ingat ketika kita berkomunikasi, niatkan karena Allah. Komunikasi lewat udara. Cakep dong. Komunikasi lewat udara. Walau hanya sekedar WA. Bersahabatlah lillahi ta'ala, agar kelak sama-sama masuk. Kata siapa? Jangan kata ustadz saja, kata kita. Begitu dong, baru kompak namanya. Masya Allah. Nomor yang keberapa sekarang? Ini saya khususkan untuk bapak-bapak ini. Sebab ibu-ibu tidak wajib, yaitu memakmurkan masjid dengan sholat berjamaah. Saya yakin jamaah sholat subuhnya di sini banyak nih. Amin ya. Penuh Pak ya. Seperti sholat Jumat ya. Alhamdulillah. Ini serius. Saya mau tanya, mazhab kita apa Pak? Mazhab kita Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i tentang sholat berjamaah? Wa ammal jama'atu fala urahisu fi tarkiha illa min udrin. Tentang sholat berjamaah, aku tidak memberikan keringanan sedikit pun untuk meninggalkannya, kecuali kalau ada uzur. Uzurnya apa? Sakit, karena halangan, safar, hujan deras dan lain-lain, baru dia tidak menghadiri jamuan berjamaah. Itu khusus untuk siapa? Kalau ibu-ibu boleh nian rancabana kecil orang awak elok nian kata kami. Ibu, kalau di sini ada kuliah subuh misal ya, boleh banget tuh. Tapi dalam keseharian para wanita menjaga sholat fardunya di rumah masing-masing, sebab punya kewajiban. Saya yakin setelah maulid ini hikmah kita ambil, jamaahnya terjaga dengan baik. Amin. Siap berjamaah Pak? Nah, iyalah. Ini manfaatnya bukan sekedar pahala saja. Kalau urusan pahala udah jelas tuh 27 derajat. Tapi yang paling istimewa ketika kita menjaga sholat berjamaah, khususnya 2 waktu yang orang sangat berat melakukannya, Isya dan subuh, maka dia akan terbebas dari benih-benih kemunafikan. Kata Rasulullah, inna athqala sholatin alal munafikina sholatil isya'i wa sholatil fajri walau ya'lamuna ma fihi ma la atauhuma walau habwan. Sesungguhnya sholat yang paling berat bagi orang-orang yang sudah terkena benih-benih kemunafikan, dia tidak mau lagi sholat isya dan sholat subuh berjamaah di rumah-rumahnya Allah. Padahal sekiranya mereka memahami akan keutamaan dalam menegakkan sholat berjamaah isya dan subuh di rumah-rumah Allah, maka dia akan lakukan itu sekalipun dengan cara merangkak atau merayap. Jadi kalau ingin bebas dari benih-benih kemunafikan, maka hadirilah sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Kenapa isya dan subuh? Duhur seseorang dalam kesibukan bekerja
di kantornya jauh dari masjid, sholatnya gantian isoma, betul. Asar menyelesaikan pekerjaan belum selesai, maghrib di perjalanan, isya subuh itu yang di sono, yang di sini mah enggak. Alhamdulillah, itu dia. Jadi isya dan subuh nggak punya alasan lagi karena sudah istirahat, pahalanya besar. Bonusnya sudah saya sebutkan tadi, bangun tidur terus berdoa, di kamar mandi janganlah lama, sholat tahajud tak boleh lupa, 100 kali turunlah berkahnya. Baru kemudian azan subuh kumandang, kita qobliyah 2 rakaat yang nilainya melebihi dunia dan seisinya. Masya Allah. Semoga kita istiqomah menjaga sholat berjamaah. Amin ya robbal alamin. Itu kalau kita renungkan. Nomor yang keberapa sekarang? Ini buat semua ini. Buat semua ya. Yaitu kita mesti semangat thalabul ilmi. Karena ilmu itu cahaya yang menerangi kehidupan kita. Thalabul ilmi jalan ke surga. Sehingga hadisnya pun kita sangat akrab. Man kharaja li thalabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta ayarji'a. Siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu syar'i yang dimaksud, maka dia sesungguhnya dalam keadaan fi sabilillah sampai dia kembali ke rumahnya. Saya menghafalkan kalimat ini sebulan nih. Ada orang Sunda nggak di sini? Mana orang Sunda? Tolong kalau kalimat ini salah dibenerin ya Bu ya. Soalnya saya harus memberikan ceramah di tempat khusus waktu itu, jadi saya hafalin kalimat ini supaya ibu-ibunya semangat thalabul ilmi. Dan di mana-mana Pak, majelis ilmu wanita itu luar biasa Pak ya. Di mana-mana. Saya mengisi di Al-Azhar, saya mengisi di Bekasi, banyak majelis. Ternyata memang yang paling banyak talim itu ibu-ibu ya. Sebab hari-hari biasa bapak-bapak sedang bekerja gitu kan. Bapak-bapak kuliah subuh, kajian maghrib isya kan gitu ya. Masya Allah, paling banyak ibu-ibu itu. Karena ngerti kalimat ini. Apa kata orang Sunda? Sing saha kaluarti bumi, ngilarian ilmu, jalmi janten etak fisabilillah dugi kawang suldei. Bener atau salah Bu? Itu kata orang Sunda tuh, saya belajar sebulan ngapalinnya tuh Pak. Sing saha kaluarti bumi ngilarian ilmu, jalmi janten etak fisabilillah dugi kawang suldei. Leres. Jadi itu Pak, thalabul ilmi harus. Ada orang yang Allah angkat derajatnya, dia berpulang ke Allah ketika dia thalabul ilmi. Masya Allah. Asbab thalabul ilmi, dia banyak berzikir, dia mengingat Allah. Dan itu Rasul katakan garansinya surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, salallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa orang yang menempuh jalan mendapatkan ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk masuk surga. Bukti cinta terakhir pada Rasulullah ya, ini serius ini. Identitas kita umat Rasulullah tunjukkan ya. Dalilnya mana? Quran surat Al-Fat, surat yang ke-48 ayat terakhir. Kita harus buktikan cinta kita sebagai umat Rasulullah. Gimana? Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyida'u 'alal kufar, yaitu bersikap tegas pada orang-orang kafir. Maksudnya apa? Tidak ada toleransi dalam beragama, yang ada toleransi antar umat beragama. Maka jangan ragu, katakan lakum dinukum waliyadin. Itu dia. Kalau ada tetangga kita non muslim meninggal dunia, hati-hati, jangan salah mengucapkan kalimat. Penting ini. Apa kalimatnya? Ya sekedarnya, sewajarnya saja. Namanya manusia adalah makhluk Allah. Boleh kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu bukan doa. Yang tidak boleh adalah ketika kita katakan Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu nggak boleh. Ya. Jangan pula kita katakan semoga mendapat tempat yang layak di sisinya. Nggak boleh. Kata semoga itu mengandung doa. Tuhannya dia kan beda sama kita.
Jadi ucapan bela sungkawa biasa saja, menyampaikan ungkapan bela sungkawa. Semoganya untuk keluarga yang ditinggalkan. Semoga yang ditinggalkan diberi kesabaran, ketabahan, dan mendapat hidayah. Boleh begitu bagi yang hidup. Tapi jangan sampai terucap memohonkan ampunan. Ibu bapak memberi dia makanan, minuman, uluran tangan, kendaraan dikasih pinjam, boleh. Yang nggak boleh cuma satu, mendoakannya. Maka yang kedua, identitas kita apa? Ruhama ubainahum, berkasih sayang dengan orang beriman. Jangan lupa doa yang satu ini saya titip pesan. Ingat doa ini luar biasa, agar kita diikat dalam persaudaraan ukhuwah Islamiyah. Selesai sholat kita berdoa, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Jangan lupa Bapak Ibu, pastikan doa ini kita baca setiap kita selesai sholat. Jangan lupa ya, pastikan kita baca. Quran surat Al-Hasyr surat 59 ayat di nomor yang ke-10. Itu doa untuk orang beriman. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa saudara kami orang beriman yang telah mendahului kami. Bebaskan kebencian di hati kami pada saudara kami. Ya Allah, Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Dua. Yang ketiga, tarahum ruka'an sujada. Engkau lihat mereka ruku dan sujud kepada Allah, maka kita berusaha untuk menjadi orang yang sungguh-sungguh dalam beribadah. Ruku sujud kita jaga. Tidak hanya cukup sholat fardu yang 17 rakaat, tapi kita tambahkan dengan sholat sunnah kita. Karena apa? Itu cara kita menambal kekurangan kita yang terdahulu. Pernah hitung nggak sholat fardu kita dulu kita tinggalkan berapa rakaat? Setelah akil balik, Bapak Ibu pernah hitung nggak berapa rakaat yang pernah kita tinggalkan? Bisa ngitung nggak? Gimana mengkodoknya? Kalau selesai sholat duhur kita sholat duhur lagi, capek nggak? Habis asar lagi gitu untuk mengkodok. Bisa? Bisa nggak? Selesai sholat kita sholat lagi. Capek nggak? Bayangin tuh. Maka caranya apa? Menambahnya dengan sholat sunnah kita. Di antara tambahan sholat sunnahnya, sholat duha jangan lupa. Itu sholat sunnah kita maksimalkan. Sehingga Rasul mengatakan dalam hadis Bukhari, wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan hambaku yang terus-menerus mendekatkan diriku dengan amalan-amalan sunnah, maka aku semakin mencintainya. Sholat sunnah kita. Tambahnya apa lagi? Puasa sunnah kita. Penting itu. Ingat baik-baik. Karena dosa kita banyak. Jadi kalau kita ingin dicintai Allah, sholat sunnah kita, puasa sunnah kita perbanyak. Itu caranya. Dan jangan salah niat. Kalau kita sholat duha pengen kaya, nanti nggak dapat pahala. Iya, serius nih. Kalau kita sholat duha pengen kaya nggak dapat pahala nanti. Niatnya apa sholat duha? Agar semakin dekat pada Allah, takarub ila Allah. Doanya minta kaya, doanya minta keberkahan, minta kemudahan. Tapi niat sholat duha jangan karena pingin kaya, tapi pingin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang penting. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga tadi ruku dan sujud kita tunjukkan kepada Allah. Yang keempat, terus cari ridhonya Allah. Jadi orang-orang yang ikhlas, ibadahnya karena Allah. Karena orang-orang munafik itu ibadahnya bukan karena Allah. Quran surat An-Nisa surat 4 ayat 142. Ini penting ini. Ingat baik-baik, orang munafik sholatnya bukan karena Allah, tapi karena apa? Riya dan sum'ah. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Kalau mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas karena ingin bermaksud riya di hadapan orang lain. Maka harus kita bersihkan. Ridha Allah yang kita cari. Nah, kalau ingin dapat ridha Allah, kita raih dulu ridha orang tua kita. Masya Allah. Dan yang kelima terakhir ya, buktikan identitas kita menurut Rasulullah adalah apa? Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Ada bekas-bekas tanda sujudnya. Ini ibadah kita menjadikan kita sebagai ahlul khair. Pak Nur Rahim, tolong di videoin 1 menit aja kalimat berikut ini. Videoin landscape ya videoinnya. Yuk saya mulai dengan kalimat ini. Bapak Ibu sekalian, ya di videoin 1 menit aja landscape saya, nanti saya upload di channel saya. Bapak Ibu sekalian,
Selesai maulid kita pengen ngapain? Meningkatkan ibadah, pengen jadi ahlul khair, pengen jadi orang baik, betul? Sahabat Ali bin Abi Thalib mengatakan kalimat yang satu ini untuk kita renungkan. Waladatka umuka yabna adama bakian wan nasu haulaka yathakuna surura. Ibumu wahai Bani Adam telah melahirkanmu dalam keadaan kau menangis, sementara orang-orang di sekitarmu tertawa bahagia. Betul apa benar? Waktu kita lahir, anak kita lahir, tetangga lahiran, si bayi menangis, orang tuanya tertawa. Betul? Iya, kerabatnya tertawa. Berarti dia masih hidup. Tapi kalimat itu belum usai. Yang menarik penutup syair itu, fa'mal liyaumika antakuna idza bakau fi yaumi mautika dhahikan masrura. Maka berbuatlah sesuatu. Jadilah engkau orang baik. Do your best. Do right now. Lakukan yang terbaik agar di hari kematianmu orang-orang menangisi kepergianmu, sementara engkau tertawa bahagia menggenggam gelar husnul khotimah. Kira-kira kita sudah jadi orang baik atau belum? Insya Allah ya, amin. Kita ingin jadi ahlul khair semuanya, amin Allahumma amin. Cinta Rasul dibuktikan dengan amalan-amalan yang nyata. Itulah ekspresi yang benar, bukan sekedar mengatakan cinta Rasul tapi tidak beramal. Kalau cuma ngomong mah gampang, kata Bang Haji Semoga hikmah ini bermanfaat untuk kita semua.